Ya kita lanjut dulu ya. Coba sebutkan tujuan kebijakan ekonomi mikro syariah. Satu, tujuannya apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Jadi itu salah satu tujuan dari kita menerapkan kebijakan ekonomi mikro syariah itu mendapatkan yang namanya kesejahteraan dan juga keadilan dalam transaksi kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Coba sebutkan ruang lingkup pihak-pihak yang ada di list itu apa saja pihak-pihaknya tadi? Satu, ada konsumen. Yang kedua ada apa? Ada produsen. Yang ketiga ada tenaga kerja. Coba siapa yang tahu perbedaan antara konsumen dan produsen itu apa? Yang mengkonsumsi barang. Tapi konsumsinya kalau kebijakan ekonomi mikro syariah bagaimana? Konsumsi barang-barang yang halal dan hindari sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Ini salah satu contohnya apa? Jangan mengkonsumsi barang-barang yang haram. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud apa? Terus yang kedua, produsen. Apa itu produsen? Orang yang memproduksi barang. Terus yang ketiga, tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Baik, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita akan belajar tentang laporan keuangan syariah. Setiap perusahaan itu butuh yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan syariah. Seperti itu ya. Ya, coba ditulis dulu. Laporan keuangan syariah. Keuangan syariah. Laporan keuangan syariah itu silakan ditulis ya. Siap. Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah. Udah, lanjut titik. Laporan ini mencakup seluruh informasi. Laporan ini mencakup seluruh informasi keuangan entitas, Jadi saya rangkum semuanya supaya kalian bisa cepat paham ya, dan juga tentang pemahaman. Mencakup seluruh informasi keuangan entitas, dengan mematuhi nilai-nilai keislaman.
dengan mematuhi nilai-nilai keislaman seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba, titik. Transparansi, dan larangan riba, titik. Di bawahnya lagi. Tujuan utama laporan keuangan syariah adalah Sudah? Sampai ke nada lah ya. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menjaga transparansi, serta memfasilitasi distribusi keuntungan. Yang adil, titik. Distribusi keuntungan yang adil, titik. Serta memfasilitasi distribusi keuntungan yang adil, titik. Di bawahnya laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik penting. Titik 2. Karakteristik penting, titik 2. Penting, titik 2. Sudah? Satu, kepatuhan terhadap syariah. Dua, transparansi. Tiga, keadilan. Sudah. 4, nilai-nilai keislaman. Sudah.
Di bawahnya lagi standar penyusunan. Standar penyusunan. Titik 2. Penyusunan laporan keuangan syariah. Penyusunan laporan keuangan syariah mengacu pada PSAK. P itu penyusunan standar akuntansi keuangan. 101. Sudah? PSAK 101 sudah mencakup penyajian berbagai jenis laporan keuangan seperti 1. Laporan posisi keuangan. 1. Laporan posisi keuangan dalam kurung neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan perubahan ekuitas. 'Ekuitas'. Nah, nanti saya jelaskan ya apa itu ekuitas. Yang kelima, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Ya. 6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penggunaan dana kebajikan. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. 7. Catatan atas laporan keuangan. Sudah seperti itu ya? Ya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu tentang apa yang sudah saya diktikan kepada kalian. Jadi kita belajar tentang apa di situ? Laporan keuangan syariah. Setiap perusahaan karena butuh mempublikasikan laporan keuangannya yang berbasis syariah. Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi perusahaan itu karena beroperasinya
Dengan apa? Memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip syariah. Coba siapa yang tahu? Di sini entitas apa maksudnya? Iya, entitas ini apa? Wah. Laporan keuangan yang disusun oleh entitas. Apa itu entitas? Perusahaan. Catat nanti tanya jawab sama saya. Takutnya nanti tidak tahu. Entitas itu perusahaan ya. Laporan ini mencakup seluruh informasi keuangan entitas dengan mematuhi nilai-nilai keislaman seperti keadilan. Jadi karena setiap perusahaan yang melaporkan keuangan perusahaannya apa di situ harus memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai keislaman. Seperti apa? Keadilan. Maksudnya gimana di sini? Dalam mempublikasikan laporan keuangan harus adil, ya. Harus diberikan kepada yang butuh terhadap informasi laporan keuangan. Ada dua pihak yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Pihak yang pertama apa? Di situ pihak intern. Ini yang pertama di sini. Di sini ada pihak apa? Pihak intern. Intern itu apa? Intern. Nih, salah satunya apa di situ? Manajer perusahaan. Ya, sekota intern apa? Intern apa? Pihak dalam. Siapa itu pihak intern? Manajer perusahaan. Jadi manajer perusahaan karena butuh yang namanya informasi laporan keuangan yang berbasis syariah. Kenapa? Karena kita sekarang membahas tentang laporan keuangan syariah. Jadi harus berbasis nilai-nilai keislaman. Seperti apa di situ? Di antaranya nilai-nilai keislaman itu adalah keadilan. Jadi setiap orang yang butuh terhadap informasi laporan keuangan itu harus sama-sama adil. Ya. Harus diberikan sesuai dengan yang dibutuh. Adil. Adil dan tidak memihak. Pihak intern butuh informasi laporan keuangan syariah, silakan berikan. Dipublikasikan. Apa itu dipublikasikan? Ya, di publik. Ya, disebar luas. Yang kedua, pihak pengguna laporan keuangan itu pihak ekstern. Apa itu ekstern? Ini pihak ekstern. Yang ekstern itu apa? Pihak luar. Siapakah pihak luar? Dalam kurung investor, pihak ekstern dalam kurung investor, kreditur, pemasok, investor, kreditur, pemasok, pemerintah. Iya, pemerintah. Ya. Seperti itu ya. Jadi pihak ekstern siapa tadi? Investor. Coba siapa yang tahu? Coba investor itu apa? Hah? Yuk siapa yang tahu investor itu apa? Hah? Orang yang menanamkan modal. Kalau kreditur, orang yang memberikan pinjaman. Ya, orang yang dimaksud dengan kreditur. Setelah kreditur, pemasok, supplier. Ya. Jadi pemasok barang itu butuh terhadap informasi laporan keuangan perusahaan. Kenapa bisa demikian? Karena pemasok berhubungan langsung dengan perusahaan. Jadi pemasok itu karena yang memasok barang kepada perusahaan itu harus tahu tentang informasi kesehatan laporan keuangan perusahaan yang berbasis syariah. Makanya pemasok itu butuh yang namanya informasi laporan keuangan perusahaan.
Setelah pemasok apa lagi? Pemerintah. Dalam hal apa? Pemerintah dalam hal pajak, ya, pajak. Jadi setiap perusahaan yang beroperasi dan menghasilkan yang namanya keuntungan, maka itu harus membayar pajak kepada pemerintah. Namanya pajak penghasilan badan. Ya. Maka kembali lagi tadi bahwasanya dalam laporan keuangan yang berbasis syariah itu harus memperhatikan nilai-nilai keislaman. Yang pertama adalah keadilan. Setiap orang yang membutuhkan laporan keuangan itu harus diberikan informasi laporan keuangan tersebut. Kenapa? Harus bersifat adil dan tidak memihak. Coba apa Rediana nanti? 15. Ya, kita lanjut ya. Nilai-nilai keislaman yang selanjutnya yaitu transparansi. Siapa yang paham di sini transparansi? Sebelum saya jelaskan. Coba transparansi itu apa? Iya. Transparansi adalah keterbukaan. Artinya apa di situ? Bahwasanya dalam menyajikan informasi laporan keuangan perusahaan jangan ada yang ditutup-tutup. Harus diberikan sesuai dengan apa adanya. Itu namanya transparansi. Jangan menyembunyikan informasi yang penting yang seharusnya dipublikasikan kepada para pengguna laporan keuangan yang berbasis syariah. Selanjutnya dan larangan riba. Riba itu apa? Bunga. Jadi setiap perusahaan yang menyajikan informasi laporan keuangan yang berbasis syariah, maka itu tidak melakukan transaksi riba. Kenapa? Karena memperhatikan yang namanya prinsip-prinsip syariah atau nilai-nilai keislaman. Tujuan utama laporan keuangan syariah adalah apa? Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, menjaga transparansi, serta memfasilitasi distribusi keuntungan yang adil. Jadi setiap perusahaan itu kalau misalkan mendapatkan keuntungan setiap tahunnya, maka keuntungan tersebut harus bersifat adil, dibagi rata, sesuai dengan persentase kepemilikan saham perusahaan. Persentase kepemilikan modal. Kenapa bisa demikian? Ini memfasilitasi distribusi keuntungan yang adil. Coba distribusi itu apa? Ya. Distribusi keuntungan. Distribusi apa kan? Penyebaran kan ya? Ya. Memberikan keuntungan yang bersifat adil. Ya. Memfasilitasi distribusi keuntungan yang adil. Laporan keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik penting. 1. Kepatuhan terhadap syariah. Laporan keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba. Gharar, apa itu gharar? Ketidakpastian. Transaksi yang penuh dengan ketidakpastian itu namanya gharar. Yang selanjutnya maisir, apa itu maisir? Judi. Jadi perusahaan itu yang menerapkan laporan keuangan berbasis syariah itu dilarang melakukan apa? Transaksi yang itu. Harus patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya karakteristiknya apa di situ? Transparansi. Laporan keuangan syariah harus transparan dan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Jadi setiap informasi laporan keuangan syariah itu harus dapat dimengerti. Salah satu contohnya, coba siapa yang tahu? Kalau misalkan investornya
investornya itu orang yang tidak bisa bahasa Indonesia. Terus bagaimana cara melaporkan laporan keuangannya? Iya, bisanya cuma bahasa Inggris. Bagaimana caranya? Maka harus menggunakan bahasa Inggris. Makanya di dalam informasi laporan keuangan itu yang dipublikasikan itu ada dua bahasa. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada bahasa Inggris. Kenapa? Investor biasanya dari luar negeri. Luar negeri belum bisa bahasa Indonesia, mungkin investornya, maka butuh terhadap bahasa Inggris. Maka apa dipublikasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris. Nanti saya akan jelaskan satu persatu tentang laporan keuangan seperti apa di pertemuan selanjutnya. Jadi kita nanti akan membuat apa? Laporan keuangan. Ya. Nanti kalau misalkan tadi dibutuhkan, insya Allah itu bisa bermanfaat buat kalian ya. Itu namanya transparansi. Jadi informasi di dalam laporan keuangan syariah itu harus apa? Di situ transparan. Ya. Termasuk apa? Pemegang saham. Saham itu apa kemarin? Yuk, lihat lagi. Saham itu apa? Surat bukti kepemilikan saham. Jadi pemegang saham itu memang perlu apa? Butuh terhadap informasi laporan keuangan berbasis syariah. Masyarakat dan pihak terkait lainnya. Makanya karena informasi laporan keuangan itu bisa di-download. Kenapa bisa demikian? Karena dipublikasikan secara umum kepada masyarakat. Coba, apa keuntungannya bagi masyarakat jika misalkan mengetahui laporan keuangan perusahaan berbasis syariah? Salah satu contohnya, misalkan orang yang masih belum kerjasama dengan perusahaan itu, kenapa? Bisa nanti minat untuk investasi di perusahaan. Salah satu contohnya misalkan A itu pengen mencari tahu informasi laporan keuangan perusahaan. Tapi A ketika itu masih belum menjadi investor di perusahaan tersebut. Melihat informasi laporan keuangannya ternyata bagus, sering mendapatkan laba ya, laba keuntungan setiap tahunnya. Oleh sebab itu berminat ya untuk investasi di perusahaan tersebut. Itu keuntungannya. Makanya informasi laporan keuangan itu karena dipublikasikan kepada masyarakat. Itu keuntungannya. Silakan lanjut lagi. Karakteristik penting yang ketiga, apa di situ? Keadilan. Laporan keuangan syariah bertujuan memastikan distribusi keuntungan yang adil dan adil bagi semua pemangku kepentingan. Dalam dunia bisnis, maka kalau misalkan kita mengikat kerjasama dengan orang lain, maka bagi hasilnya harus disamarata atau sesuai dengan perjanjian. Dan atau juga sesuai dengan prosentase kepemilikan modal. Salah satu contohnya misalkan Roy dengan siapa itu Andi menjalin kerjasama. Roy punya saham 40, sedangkan Andi 60%. Nah, di sana totalnya berapa? 100%. Maka keuntungan nanti sesuai dengan prosentase modalnya. Ya, salah satu contohnya misalkan keuntungan tahun ini 2 juta. Roy dapat berapa? 2 juta dikali 40%. Siapa yang tahu? Coba hitung dulu. Coba simpelnya seperti inilah. Keuntungannya 1 juta. Berapakah keuntungan yang akan didapat Roy jika kepemilikan modal itu 40%? 400.000. Berapakah keuntungan Andi jika kepemilikan modalnya 60%? 600.000. Itu ya, dalam berbisnis seperti itu. Ada keuntungan yang didapatkan sesuai dengan kepemilikan modal. Yuk kita lanjut dulu. Kurang nih.
Gitu ya. Setelah transparan, setelah keadilan apa itu? Nilai-nilai Islam. Apa isinya di sini? Laporan keuangan syariah juga memuat nilai-nilai keislaman lainnya seperti tanggung jawab sosial. Setiap perusahaan harus punya tanggung jawab sosial. Apa contohnya di sini? Salah satu contohnya misalkan menjual barang-barang yang berkualitas dan juga aman. Kenapa? Memperhatikan kenyamanan dan juga keselamatan konsumen. Dan juga apa di situ tanggung jawab sosial yang lainnya juga ada. Dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Bagaimana caranya di sini? Salah satu contohnya misalkan di sini peningkatan apa? Kesejahteraan masyarakat. Nih, salah satu contohnya misalkan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menyediakan yang namanya informasi lowongan kerja, maka masyarakat apa di situ bisa bekerja di perusahaan. Masyarakat yang sebelumnya belum dapat keuntungan sama sekali, belum mendapatkan gaji, karena sudah bekerja di dalam perusahaan, maka dia sudah mendapatkan gaji tiap bulan. Maka ketika sudah naik pendapatannya, ketika itu apa? Sudah meningkat juga kesejahteraan masyarakat. Itu maksudnya ya. Kalau misalkan seperti itu apa di sini maksudnya? Bahwa di situ ada nilai-nilai keislaman. Apa di situ? Saling membantu orang lain yang butuh terhadap pekerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia seperti itu. Itu adalah termasuk kepada nilai-nilai keislaman. Selanjutnya standar penyusunan laporan keuangan syariah. Itu apa? PSAK 101. Siapa yang tahu kepanjangnya? PSAK itu apa? Penyusunan standar akuntansi keuangan. PSAK 101, nomornya 101 pasalnya di sini ya. Mencakup apa di sini? Mencakup penyajian berbagai jenis laporan keuangan. Seperti apa di situ? Laporan posisi keuangan atau dalam kurung neraca. Jadi seperti itu ya. Neraca ya. Laporan posisi keuangan itu dalam kurung apa? Neraca. Jadi kita akan belajar nanti setelah di pertemuan ini kita belajar tentang membuat laporan keuangan. Selanjutnya apa di situ? Selain neraca apalagi? Laporan laba rugi. Lalu apa isinya laporan laba rugi? Gambaran umumnya pendapatan dikurangi beban. Jadi setiap perusahaan karena butuh yang namanya beban yang harus dikeluarkan setiap hari. Pendapatan dikurangi beban, muncul yang namanya laba kotor. Jadi kayak gitu. Ya, nanti saya akan jelaskan ya. Terus selanjutnya apa lagi? Laporan arus kas. Arus kas masuk dan keluar. Coba siapa yang tahu kas ini apa? Kas itu apa? Ya nanti saya akan jelaskan ya. Kas ini apa? Gitu ya. Laporan arus kas. Terus yang keempat apa? Laporan perubahan Apa itu ekuitas? Perubahan modal. Jadi istilahnya dalam akuntansi apa itu? Nah, di sini apa ekuitas tadi? Modal. Di sini. Nah, ini ekuitas itu artinya modal. Jadi, ya. Kalau equity ini bahasa Inggris. Modal. Nah, jadi ekuitas itu diambil dari equity bahasa Inggris modal. Itu ya. Laporan perubahan ekuitas. Di sini menjelaskan apa? Laporan
di perubahan modal perusahaan. Laporan perubahan modal perusahaan. Yang selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana zakatnya. Jadi karena dalam laporan keuangan syariah itu apa di situ ada yang namanya sumber dan juga penggunaan zakat. Sumber zakat dan juga penggunaan zakat itu harus dibuatkan laporan. Kenapa? Laporan itu sebagai pertanggungjawaban kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu contohnya sumber zakatnya dari mana, kemudian digunakan untuk apa, diberikan kepada siapa. Itu namanya apa? Laporan sumber dan penggunaan zakat. Yang selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan perusahaan. Dalam catatan atas laporan keuangan apa di sini? Memuat seluruh informasi-informasi yang ada di dalam perusahaan yang berkaitan dengan apa? Transaksi keuangan perusahaan. Salah satu contohnya misalkan laba sekian. Laba perusahaan tahun ini 2 juta misalkan. Dari manakah 2 juta itu? Itu akan dijelaskan di mana? Catatan atas laporan keuangan. Semuanya dijelaskan satu persatu secara rinci di sana. Di catatan atas laporan keuangan perusahaan. Sampai di sini paham ya? Nanti pada hari minggu depan kita akan belajar tentang apa? Cara membuat apa? Laporan keuangan perusahaan. Dari jurnal sampai kepada catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Contoh laporan. Ini contoh laporan keuangan perusahaan itu ya. Bank Syariah Indonesia menyediakan laporan keuangan bulanan yang mencakup apa? Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jadi karena coba sebutkan perusahaan yang berbasis syariah yang Anda ketahui apa di situ? Coba Marah. Ya. Coba sebutkan nama perusahaan itu yang syariah apa? Bank apa? Bank Syariah Indonesia. Disingkat BSI. Maka Bank Syariah Indonesia apa di situ menyajikan laporan keuangan yang berbasis syariah. Jadi seperti itu ya. Coba tanya jawab sama saya sekarang. Pertanyaan yang pertama untuk kalian silakan dijawab. Coba sebutkan definisi dari laporan keuangan syariah itu apa? Yuk jelaskan kepada saya laporan keuangan syariah itu apa? Ya prinsip syariah ya. Coba sebutkan nilai-nilai keislaman yang harus diperhatikan dalam membuat laporan keuangan syariah. Apa itu? Dengan mematuhi nilai-nilai keislaman. Apa saja yang harus dipatuhi? Seperti ayo semua. Keadilan terus ya. Keadilan, transparansi dan larangan riba. Ya, itu ya. Tuh. Terus selanjutnya sebutkan beberapa karakteristik penting yang harus ada di dalam apa? Di laporan keuangan syariah apa saja? 1.
Kepatuhan terhadap syariah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Coba sebutkan siapa yang bisa menjelaskan kepada saya transparansi dalam laporan keuangan syariah itu apa maksudnya di sini? Ya maksudnya gimana? Keterbukaan yang bagaimana dalam ya menyebar. Terus apa lagi? Coba transparansi keterbukaan maksudnya gimana? Informasi keuangan harus dipublikasikan semuanya. Jangan menyembunyikan hal-hal yang penting. Nah, itu transparansi. Nah, seperti itu ya. Itu transparansi. Coba sebutkan standar penyusunan laporan keuangan yang berbasis syariah. Di pasal berapakah itu? 101. Coba sebutkan di sana mencakup penyajian apa saja? 1, ada apa? Ya, dalam kurung apa itu? Neraca. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Coba, siapa yang tahu? Ekuitas itu apa tadi? Oh, saya tanya ekuitas apa artinya? Modal. Seperti itu ya. Nah, jadi ekuitas itu adalah modal. Ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain ya, seperti itu. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sehat jasmani, rohani dan juga hati kita, dan semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan lupa apa juga mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, kaum muslimin, muslimat dan mukminin, mukminat. Kita jangan lupa apa? Ngirim Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.